Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas desa pinjol yang tidak akan datang ke rumah. Nah, ini pasti sangat menarik dan kalian pasti menanti-nanti. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desa pinjaman online. Masih banyak sekali ya nasabah-nasabah yang saat ini dalam kondisi gagal bayar itu masih bayang-bayangi oleh ketakutan desa datang ke rumah. Padahal di beberapa episode video-video saya sudah saya ajarkan kalau desa datang ke rumah harus gimana sih. Tapi kenyataannya masih banyak yang berpikir bahwa desa datang ke rumah itu benar-benar ngeri. Desa datang ke rumah itu adalah hal yang paling menakutkan. Makanya mereka panik. Saking paniknya, ini nasabah-nasabah yang ditakut-takuti desa akan datang ke rumah, desa yang menuju ke tempatnya, itu langsung mereka melakukan cara-cara buru-buru melunasi tunggakannya dengan cara gali lubang, tutup lubang. Dengan cara pinjam sana-sini, kiri kanan, pinjam lagi ke tetangga, atau mengambil kembali pinjaman online. Dan itu adalah ketakutan yang berlebih, dan hal tersebut sungguh sangat-sangat merugikan diri nasabah sendiri yang saat itu sedang gagal bayar. Harusnya mereka ketika gagal bayar mengambil sikap-sikap tenang, sikap-sikap yang logis, sikap-sikap yang tidak merugikan diri sendiri. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas desa seperti apa sih, desa mana sih yang tidak akan pernah datang ke tempat Anda. Ini penting sekali karena saya ingin merubah pola pikir. Saya ingin merubah mindset teman-teman semua agar mengetahui sebenarnya desa itu bakalan datang nggak sih ke rumah. Sebenarnya desa itu akan hadir nggak di rumah atau di tempat pekerjaan Anda. Nah, ini yang perlu dibuka, yang perlu tabir-tabir seperti ini yang masih menyelimuti ketakutan-ketakutan di nasabah-nasabah gagal pinjol harus terbuka. Saya akan kupas secara tuntas agar kalian benar-benar mengerti. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum mendukung channel saya ini, yuk channel ini didukung, biar saya bisa menemani Anda terus dan bisa saya bersamai kalian, ada di tengah-tengah kalian, memberikan informasi video-video seperti ini, yaitu dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Anda langsung dapat notifikasinya di handphone Anda ya. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa video-video saya ini benar-benar bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman lainnya yang saat ini sedang terpuruk dalam kondisi gagal bayar. Mudah-mudahan dengan video saya yang kalian bagikan ini, mereka akan kembali bangkit, mereka akan kembali termotivasi, dan akhirnya mereka bangkit dari keterpurukan yang saat ini sedang gagal bayar dan kembali hidup normal. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah salah satu pahala jariah yang akan Anda terima. Desa pinjol inilah yang paling mengerikan bagi sebagian nasabah atau bagi orang-orang yang baru mengalami gagal bayar. Gagal bayar adalah situasi yang menyebabkan Anda tuh harus berselisih paham dengan yang namanya desa. Gagal bayar menyebabkan situasi bahwa Anda harus menerima cacian, makian yang dilontarkan oleh para desa-desa pinjol. Baik itu legal maupun ilegal, apalagi ilegal ya. Sangat tidak mengenakan sekali desa-desa pinjol ilegal ini. Nah, di antara cacian, di antara makian, itu banyak sekali ya. Desa-desa itu melakukan teror. Desa-desa melakukan intimidasi dengan cara bahwa dia memposisikan sedang menuju ke tempat Anda untuk melakukan penagihan langsung, untuk melakukan visit langsung ke rumah Anda. Biasanya itu mereka akan bilang akan didampingi oleh Bapak RT dan RW. Nah, ini yang akan saya kupas agar kalian benar-benar wawasannya terbuka, agar kalian benar-benar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini yang dilontarkan para desa ini bagaimana Pak? Posisinya seperti apa? Oke, jadi saya akan jelaskan ke kalian semua bahwa semua desa pinjol, ya sekali lagi,
bahwa semua DC pinjol itu yang melakukan penagihan, yang benar-benar nagih ke rumah, nagih ke tempat Anda kerja, itu sama sekali tidak akan pernah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa mereka akan datang. Itu ya yang patut kalian pahami. Karena begini, di dalam dunia collection atau di dalam dunia penagihan, itu mereka akan melakukan hal-hal visit, hal-hal kunjungan, hal-hal untuk menemui nasabah. Itu sama sekali mereka tidak ingin diketahui bahwa mereka akan datang. Logikanya begini, kalau misalnya seseorang akan datang sebagai seorang DC ini, akan datang ke rumah nasabah untuk menagih, logikanya dong berpikir, kalau saya kasih tahu dulu, mungkin nasabahnya udah ngumpet duluan. Mungkin nasabahnya udah kabur duluan. Mungkin nasabahnya tidak akan pernah mau menampakkan batang hidungnya atau menemui si DC itu. Logika berpikirnya seperti itu. Jadi tidak mungkin sekali DC-DC ini akan memberitahu kalian bahwa mereka akan datang. Jadi sangat tidak beralasan kalau kalian masih ketakutan ketika DC akan datang. Ketika ditakut-takuti di WA bahwa saya sedang menuju ke tempat Anda. Saya sedang menuju ke tempat Anda bersama Bapak RT dan RW untuk minta pendampingan. Anda langsung panik. Anda langsung gusar, waduh ini akan datang nih ke rumah, wah saya malu nih. Akhirnya Anda kalang kabut, panik, dan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tidak dilakukan dan sangat merugikan. Seperti tadi saya bilang, Anda akhirnya melakukan pinjaman kembali ke siapapun, yang penting Anda tidak didatangi, padahal sebenarnya tidak akan pernah datang. DC datang tidak pernah memberitahu kalian, DC datang pasti tiba-tiba ada di rumah kalian, dan yang pasti kalaupun DC datang, tidak ada yang perlu ditakuti. Apa sih yang perlu ditakuti? Dalam video saya terdahulu saya sudah kasih tahu. DC datang pun kalian harus bersikap seperti apa, kalian harus melakukan apa, kalian sudah tahu. Sekarang alasannya apa? Kalau DC datang ke rumah, apa yang Anda takutkan? Nggak ada harusnya. Harusnya tidak ada. Saya kasih contoh ya, DC-DC seperti apa yang tidak akan pernah datang ke rumah Anda. Misalnya seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Sekarang saya lagi di jalan ya, kira-kira mau dibayar full aja sama saya, apa mau dibayar diskon aja nih, sekarang ditransfer juga, bisa ya? Nah, yang model kayak tadi ya, bahwa dia ada di dalam mobil, lalu dia kasih tahu bahwa saya sedang menuju ke sana, mau ditransfer sekarang juga, atau tetap saya ambil dananya ke sana. Ini sangat tidak mungkin. Pertama, logika berpikirnya, kerangka berpikirnya seperti ini. DC pinjol, itu DC yang untuk menagih angsuran-angsuran 300, angsuran-angsuran 700, angsuran-angsuran 1 juta. Mana mungkin mereka menggunakan mobil. Mereka menggunakan kendaraan roda 4, masuk ke ganggang, masuk ke jalan-jalan. Mereka itu hanya DC pinjol, DC pinjaman online. Sekarang DC-DC perbankan, DC-DC dari BRI, DC dari BCA, mereka pakai motor. Mereka menggunakan kendaraan bermotor. Mereka sekarang gaya-gayaan, nakut-nakutin Anda dengan cara-cara seperti ini. Lagi di mobil, lagi menuju ke tempat Anda. Logika berpikir, teman-teman. Sangat tidak logis kalau kalian benar-benar masih takut dengan ancaman-ancaman DC menggunakan mobil mau ke tempat Anda. Buang jauh-jauh. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sekali lagi ya, DC-DC pembiayaan seperti DC leasing mobil, DC leasing motor, itu yang angsurannya lebih besar daripada DC pinjol. Mereka pakai motor kok. Mereka menggunakan kendaraan roda 2. Sekarang kalian masih mempan ya, ditakut-takutin seperti ini. Waduh, luar biasa. Kalian berarti tidak menggunakan logika berpikir ketika kalian mendapati hal-hal seperti ini. Harusnya yang dikedepankan itu adalah respon pertama, itulah logika berpikir Anda. Masa iya ya, ada DC pinjol, masa nagih menggunakan mobil? Sangat nggak logis sekali ya. Bener yang bilang Pak Jamal, ya emang bener, nggak mungkin. Logikanya aja gitu kan, DC pinjol, ngurusin tagihan pinjol, ngurusin tagihan receh, menggunakan kendaraan mobil. Keren-keren pula. Yang ada dikirimkan ke kalian itu keren-keren pula mobilnya. Logika berpikirnya di mana gitu kan. Sementara begini, kebanyakan field call itu ya, DC pinjol itu mereka tidak memperbanyak orang-orang lapangan. Mereka tuh tidak seperti mungkin DC pembiayaan. DC pembiayaan itu DC leasing mobil, DC leasing motor. Itu biasanya menggunakan orang-orang kolektor atau debt kolektornya yang langsung turun ke lapangan, turun ke rumah-rumah nasabah. Beda dengan DC pinjol. DC pinjol itu kebanyakan mereka tuh ngedes. Nagihnya itu secara desk collection atau langsung melakukan call contact oleh para desk kolektornya atau desk call-nya.
Mereka benar-benar menagihnya itu biasanya itu ada yang dari rumah. Sekarang itu lagi ngetren ya, mereka khususnya yang ilegal-ilegal, mereka melakukan penagihan itu bukan dari kantor, tapi dari rumah. Nah, ketika mereka sudah menakutkan seperti ini, mereka sih ketawa-ketawa aja ya kalau Anda ketakutan. Kenapa? Boro-boro sedang menuju ke tempat Anda, orang mereka lagi nyantai-nyantai aja kok. Mereka lagi nyantai-nyantai di mejanya, mereka lagi nyantai-nyantai, nakut-nakutin Anda, sementara Anda udah kalang kabut duluan, Anda udah takut duluan. Ya, coba pahami ini bahwa DC pinjol tidak mungkin menggunakan mobil untuk menagih. Sudah, itu aja kunciannya ya. Tidak mungkin menggunakan mobil untuk menagih ke Anda. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, seperti ini juga nih ya. Kalian pasti ketawa ngelihat ini. Ini adalah foto sejuta umat. Udah banyak dikirimin tapi masih banyak yang ketakutan. Berarti Anda harus terbuka sekarang ya. Mudah-mudahan video saya ini menjangkau teman-teman yang saat ini sedang kalut, sedang galau dalam kondisi gagal bayar, supaya melihat nih foto seperti ini nih. Ini foto yang sering dikirimkan oleh para DC ya. Ini kalau saya bacakan ya dikit ya. Tagihan Anda mau dibayarkan secara transfer atau cash? Lagi di mana? Ini kami sudah jalan, mau gimana nih gitu. Lucu kan? Jadi Anda kalau misalnya foto seperti ini ya, saya kasih tahu ya. Ini sangat tidak mungkin mereka untuk datang. DC-DC yang sudah melakukan intimidasi sangat tidak mungkin untuk datang. Mereka pasti akan takut duluan. Takut dengan kalimat-kalimat yang sudah mereka lontarkan. Lalu ada lagi ya, seperti ini nih. Selamat sore, Saudara Nuryani Sanusi. Tunggakan Anda sudah telat 27 hari. Saya Andi, koordinator lapangan aplikasi Rupiah Cepat. Sore ini kami ingin meminta izin dan tim jalan ke alamat yang terdaftar untuk kirim surat somasi dari kuasa hukum terkait pinjaman Anda yang belum dibayarkan di Rupiah Cepat. Tolong tetap kooperatif dan hindari provokasi. Abaikan pesan ini jika sudah lunas. Untuk pembatalan kunjungan, kirimkan bukti pembayaran pelunasannya ke WA kami. Nah, ini apalagi ya? Mereka bilang akan mengirimkan somasi dan mereka siap-siap datang ke rumah. Sangat tidak mungkin. Kalau mereka memang betul akan datang ke rumah, mereka datang aja tanpa pemberitahuan. Tapi kalian coba cermati, ini saya tampilkan lagi. Coba kalian cermati, di bawahnya itu ada tertera bahwa abaikan pesan ini jika sudah dilunasi. Untuk pembatalan kunjungan, kirimkan bukti pembayaran pelunasannya ke WA kami. Jadi mereka sebenarnya hanya mengejar bagaimana caranya dengan kalimat-kalimat bahwa mereka menuju ke tempat Anda. Mereka sedang menuju ke tempat kediaman Anda, ke tempat kantor Anda. Dengan kata lain, mereka ingin agar Anda segera melakukan pembayaran. Tujuan mereka adalah agar Anda sesegera mungkin melakukan pembayaran. Agar Anda langsung bayar seketika itu juga itu. Makanya mereka ujungnya pasti selalu minta, kirimkan bukti bayar. Karena itu adalah cara yang mudah. Mereka berpikir begini, DC-DC pinjol itu akan berpikir seperti ini. Jadi nasabah-nasabah pinjol itu biasanya kan kelas menengah ke bawah. Mereka menyasar segmennya di menengah ke bawah. Jadi mereka berpikir, oh ini gampang nih ditakut-takuti. Ini masih pola pikirnya masih ketakutan. Karena urusan pinjaman online ini, biasanya itu kan yang pinjam itu kebanyakan kayak emak-emak, ibu-ibu yang baru saja namanya minjem di dunia pinjaman online. Lagi ngosipin saya ya. Mereka begitu ditakuti, kami akan datang menuju rumah Anda. Kami akan membawa somasi ke tempat Anda. Bila Anda belum melakukan pembayaran sampai jam 15.00 ini, maka kami akan segera meluncur bersama tim lapangan. Nah, kalau udah kepikirannya, tim lapangan, udah tercipta kan? Tim lapangan berarti banyak kan datang ke rumah, ngeri gitu. Nah, itu. Jadi respon Anda pertama kali ketika melihat seperti ini, udah langsung ngeri ya sudah. Akhirnya hal-hal yang merugikan diri Anda laksanakan. Seperti Anda meminjam kembali, meminjam utangan-utangan di lain untuk Anda bisa menutupi hutang yang tersebut agar Anda tidak didatangi oleh debt collector yang tadi bilang menuju ke tempat Anda. Ini adalah kesalahan yang fatal. Nah, seperti ini nih ya. Dari PT Cakra Buana, perihal penugasan staf penagihan. Yang terhormat pihak debitur di tempat. Yang terhormat pihak debitur di tempat. Harusnya kalian mikir, kalian kan namanya bukan pihak debitur. Kalian kan namanya pasti bukan pihak debitur. Pasti emak Anda dulu, ibu Anda dulu memberikan nama bukan pihak debitur. Makanya kalau misalnya ditakut-takuti itu harusnya logis. Harusnya logika berpikirnya bermain. Jangan Anda langsung menelan bulat-bulat, mentang-mentang di atasnya ada
kalimat-kalimat yang menyeramkan, tugas penagihan. Ya, ini saya bacakan aja. Perihal penugasan staf penagihan, iya. Dengan hormat berkaitan dengan belum dilaksanakan kewajiban pembayaran uang pinjaman tagihan Anda, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Iya. Ini banyak banget ya. Saudara meminjam uang untuk keperluan sesuai dengan pengajuan dengan pengambilan pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo. Jika sampai tanggal tersebut, ini saya bacakan ya, jika sampai tanggal tersebut saudara tidak berniat membayar hutang, maka kami PT Cakrabuana Call Department akan mengirimkan staf penagihan ke alamat domisili saat ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan serta izin penagihan seperti kepada RT dan RW. Ya, kalimat-kalimat seperti ini saya kasih tahu ya, Anda jangan pernah takut. Mau didatangi call departemen kayak, mau didatangi orang-orang tim seperti ini, meminta izin kek, mau apa kek, Anda nggak usah takut. Yang harus takut sebenarnya mereka. Ini saya ulas kembali ya. Kalau kalian masih takut dengan kehadiran debt collector, kalau kalian masih takut dengan kehadiran desa-desa pinjol seperti ini, yang saya bacakan tadi, kalian itu tidak akan pernah berangkat, atau kalian tidak akan pernah keluar dari zona ketakutan. Apa yang harus ditakutkan? Dengan kolektor-kolektor, dengan desa-desa pinjol, tidak ada yang harus ditakutkan. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Apalagi ini ya, bahwa mereka melakukan pengancaman bahwa melalui surat ini, saya melayangkan surat somasi hutang kepada saudara agar membayar hutang tersebut. Siapa mereka? Mereka hanya tukang tagih. Ya, ini hanya agensi, kalaupun memang benar ya, ini hanya agensi yang melakukan penagihan, bukan mengirimkan somasi. Siapa mereka? Kalian harus terbuka wawasannya. Jangan pernah takut dengan orang-orang seperti ini. Jangan pernah takut dengan kalimat-kalimat penagihan seperti ini. Ingat ya, juru tagih adalah juru tagih. Pertama, mereka tidak akan pernah bisa untuk melakukan atau memaksa penagihan kepada Anda. Kalau Anda tidak bisa bayar, ya sudah. Kalau kalian tidak bisa membayar, nasabah tidak bisa membayar, nasabah pinjol tidak mampu melakukan pembayaran, itu si pihak pinjol kalau mau melakukan upaya adalah upaya hukum. Mereka lakukan gugatan secara perdata. Itu jalannya. Kalau emang kalian tidak mampu menyelesaikan tunggakan atau kewajiban pembayaran kepada pihak pinjol. Bukan menakut-nakuti seperti ini. Dikirim somasi, silakan aja. Yang kirim somasi itu kan dari pihak pinjolnya, silakan aja. Kalian baca nanti somasinya. Somasi berupa somasi fisik. Kalaupun memang benar, mereka akan datang. Sekali lagi, siapapun yang mengancam bahwa mereka akan datang ke tempat Anda, bahwa mereka akan datang dengan tim-tim lapangan lainnya, bahwa mereka akan hadir ke rumah Anda dengan membawa atau didampingi oleh Bapak RT, Bapak RW, itu adalah bohong. Mereka tidak akan pernah datang. Sekali lagi ya, saya bilang ya, kalau mereka mengancam akan datang ke rumah Anda dengan ancaman di WA bahwa mereka akan datang dengan timnya, bahkan mereka bilang bahwa sedang meluncur ke tempat Anda, dipastikan tidak akan pernah datang. Banyak sekali member-member ya yang sudah melaporkan bahwa mereka menunggu sampai ada beberapa WA yang sengaja ya diisengin oleh para nasabah yang gagal bayar ini dengan cara, gue tunggu loh di rumah, gue bikinin kopi gitu. Itu ya harus seperti itu. Sesekali untuk para desa-desa seperti ini harus dikasih pelajaran seperti itu dengan cara ya udah, kalau emang mau datang aja. Kami tunggu, karena ketika Anda bilang seperti itu, mental mereka langsung jatuh. Mental mereka benar-benar langsung down. Karena mereka berpikir, ini nasabah kok bisa ya seberani ini gitu kan. Mereka udah nggak takut lagi dengan kalimat-kalimat ancaman bahwa mereka akan datang. Oke teman-teman semua, kunciannya adalah siapapun, desa manapun yang melakukan pengancaman akan datang ke tempat Anda, dipastikan itu mereka tidak akan datang. Karena kalaupun mereka akan datang untuk menagih ke kalian, mereka tidak akan pernah bilang sebelumnya. Mereka pasti akan langsung meluncur ke tempat Anda dan langsung melakukan penagihan. Oke? Oke teman-teman semua, jadi sudah clear ya bahwa desa yang tidak akan datang ke rumah adalah desa yang melakukan satu, pengancaman, yang sudah mengancam ke kalian. Biasanya desa-desa dari pinjol-pinjol ilegal. Mereka yang melakukan pengancaman, mereka yang memaki Anda, mencaci maki, itu adalah mereka yang tidak akan pernah datang ke tempat Anda. Pastikan bahwa orang yang mengancam Anda, mencaci maki Anda dengan kalimat-kalimat seronok, dengan kalimat-kalimat kasar, cacian, makian, kata-kata binatang itu, mereka tidak akan pernah datang ke tempat Anda atau ke tempat kerja Anda.
Pastikan ya, karena logikanya mereka pasti tidak akan berani untuk mempertanggungjawabkan semua kalimat-kalimat yang sudah mereka lontarkan. Mereka takut menemui Anda di rumah. Kedua, adalah DC yang tidak akan pernah datang ke rumah Anda adalah DC yang sudah melakukan ancaman untuk hadir atau untuk datang untuk menagih ke tempat Anda. Mereka DC-DC yang sudah melakukan foto-foto di mobil, foto-foto sedang mengunjungi nasabah, foto-foto surat tugasnya difotokan, ya, dan mereka bilang bahwa mereka akan datang ke rumah Anda, itulah yang tidak akan pernah datang. Jadi sekarang Anda sudah tahu ya, sudah paham betul bahwa DC tersebut tidak akan pernah datang, tidak akan pernah hadir ke rumah Anda. Jadi DC yang melakukan pemberitahuan akan datang, dipastikan tidak akan datang ke rumah Anda. Udah itu aja. Jadi saya mau teman-teman semua, kalaupun DC-DC ini datang ke rumah Anda, kalaupun DC pinjaman online baik legal, kalau ilegal nggak mungkin ya, kalau DC legal datang ke rumah Anda, sudah dipastikan Anda wajib memeriksa seluruh dokumen yang mereka bawa. Pertama, saya ulas kembali ya, jadinya nih ya, saya ulas kembali agar Anda benar-benar siap dan matang menerima kehadiran DC. Yang pertama, Anda harus memeriksa yang namanya ID card. ID card harus Anda periksa. Dari perusahaan mana, dari aplikasi mana, atau dari agensi mana. Anda samakan dengan KTP-nya. Kedua, Anda periksa surat tugas yang isinya. Ada yang namanya penerima tugas, ada yang namanya memberikan tugas, siapa namanya di sana, ada namanya kepada siapa sih mereka ditugaskan, nasabahnya siapa, ya harus dong nasabahnya Anda tertulis di sana, nama jelas Anda, alamat rumah Anda jelas di sana, ada juga nilai tagihannya, nilai tunggakan. Lalu di sana juga harus tertera masa kadaluarsa surat tugas tersebut. Itu harus tertera semuanya lengkap. Kalau surat tugas, surat penugasan untuk menagih, surat tugas penagihan, kayak bunyi kalimat apapun namanya surat tugas penagihan, wajib tertera di sana ada nama nasabah yang ditagih. Kalau nama nasabah tidak ada tertera di sana, berarti itu bukan surat penugasan buat kalian. Entahlah itu surat tugas buat siapa, yang pasti kalau ditagih itu wajib ada namanya surat tugas yang isinya kepada siapa, ya kepada Anda. Ada nama lengkap, ada alamat lengkap. Lalu ketiganya, kalian pastikan periksa dia memiliki sertifikasi profesi penagihan. Ini wajib dimiliki oleh seluruh DC lapangan yang menagih ke rumah nasabah. Wajib memperlihatkan. Dan itu hukumnya wajib. Bila mereka tidak bisa memenuhi ketiga dokumen tadi, Anda berhak untuk mengusirnya keluar dari kediaman Anda. Dan Anda berhak untuk tidak menemuinya sebagai juru tagih atau menagih angsuran Anda. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, itu yang saya tadi jelaskan ya. Jadi DC tidak akan pernah datang, DC tidak akan pernah menagih ke rumah Anda kalau mereka memberitahu terlebih dahulu ya. Siapapun itu DC kalau sudah ngasih tahu bahwa saya akan datang ke rumah Anda untuk melakukan penagihan karena Anda sudah lalai, nggak mungkin datang. Saya sedang menuju ke tempat Anda ini bersama tim lapangan, tidak mungkin datang. Saya akan memberikan Bapak RT dan RW yang memberitahukan, minta izin atau akan melaporkan Anda kepada Bapak RT RW untuk minta pendampingan bahwa saya sedang menuju ke tempat Anda, kemungkinan akan tiba jam sekian-sekian, nggak mungkin akan datang. Atau tiba-tiba DC yang memfotokan surat tugas ya, saya siap-siap meluncur, tidak akan mungkin datang juga ya. Jadi DC-DC yang mengancam akan datang, DC-DC yang benar-benar memperlihatkan kondisinya dia lagi di mobil akan datang, itu tidak akan pernah datang. Ingat ya, jadi kalian benar-benar harus pahami bahwa itu adalah DC yang tidak akan pernah datang. Jadi kalian tidak usah lagi takut kalaupun DC datang. Tadi saya sudah ajarkan apa yang harus kalian periksa kalau DC datang ke rumah Anda. Oke teman-teman semua, terima kasih ya. Kalian sudah setia menonton setiap video-video saya. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang saya bahas, apa yang saya berikan, materi-materi untuk mengetahui tips dan trik ketika kalian sedang gagal bayar, harus melakukan apa. Semoga kalian bisa menjalankannya, semoga kalian bisa melakukannya sesuai dengan yang saya sarankan. Semata-mata adalah untuk menolong kalian agar kalian dalam situasi gagal bayar seperti ini ada sedikit jalan-jalan yang bisa kalian tempuh. Ada sedikit terbuka wawasannya bahwa semua yang dilontarkan oleh para DC ketika melakukan penagihan itu adalah kebohongan. Saya mau kalian semua melakukan afirmasi positif ya. Saya mau kalian semua serempak, semua yang menonton video saya paham bahwa semuanya itu adalah bohong. Bahwa DC-DC yang selalu mengancam akan datang ke rumah Anda itu adalah bohong. Tulis di kolom komentar
bahwa saya sudah mengerti, dan saya tidak takut. Sekali lagi, tulis di kolom komentar bahwa saya sudah mengerti, saya tidak takut. Tulis di kolom komentar ya. Untuk membuat afirmasi positif ini agar kalian tidak lagi takut. Agar apa yang kalian ucapkan seperti tadi, saya mengerti, saya tidak takut, itu benar-benar tertanam di dada Anda bahwa Anda tidak takut lagi didatangi oleh DC. Bahwa Anda tidak takut lagi diancam-ancam oleh DC. Jadi dengan kalimat saya mengerti, saya tidak takut, segera lakukan. Tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini akan menjadikan afirmasi yang baik untuk meningkatkan booster Anda, booster mental Anda yang sudah down, agar Anda ketika diancam lagi akan didatangi seperti ini, Anda sudah bisa tersenyum dan tidak lagi takut. Oke teman-teman semua, saya selalu berdoa agar kalian dalam situasi gagal bayar ini tetap mengutamakan tenangan. Anda tenang, semua masalah juga akan tenang. Anda panik, pasti akan lebih panik ke depannya. DC pinjol, penagihan, juru tagih, fill call, desk call, itu adalah mereka melakukan pekerjaan. Mereka menagih Anda dengan kalimat-kalimat kasar, dengan kalimat-kalimat yang kalian takutkan. Itu adalah semata-mata agar mereka dapat memenuhi targetnya. Kita sama-sama memahami, mereka juga bekerja. Mereka pekerjaannya memang seperti itu. Melakukan pengancaman dengan cara ancamanlah mereka akan berhasil untuk mencapai target mereka. Dengan cara-cara mengancam Anda, dengan cara-cara menakuti Anda lah, mereka akan berhasil untuk mendapatkan gaji mereka. Jadi kalianlah yang harus sekarang mengerti bahwa posisi mereka sebenarnya emang itu tugasnya. Jadi kalian jangan pernah lagi merasa khawatir yang terlalu berlebih dengan lontaran-lontaran kalimat-kalimat DC yang begitu bagi Anda itu menakutkan. Sekarang kalian sudah menonton video seperti ini, semoga kalian benar-benar sudah dilepaskan dari rasa takut itu ya. Saya mengerti, saya tidak takut. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk seluruh subscriber saya dan para penonton setia saya dimanapun berada. Terima kasih, saya doakan semoga kalian dimudahkan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan pekerjaan Anda, dan Allah akan berikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, saya pamit undur. Terima kasih, sampai ketemu kembali dengan episode saya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.